Warnet itu ada di salah satu gang kecil, di tepi jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Dari luar tampak biasa saja. Papan neon bertuliskan N8024, buka 24 jam. Deretan poster game yang sudah pudar, dan kaca yang sedikit kotor. Tapi siapapun yang lewat malam-malam tahu, warnet itu selalu penuh. Bahkan saat ada beberapa warnet lain dengan harga lebih murah, hanya beberapa ratus meter dari situ. Kursi-kursi di Net 24 selalu terisi. Orang-orang berebut tempat seperti sudah ada magnet, tak terlihat menarik mereka ke situ. Pemiliknya, Pak Budi, pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, tidak pernah bisa menjelaskan kenapa begitu ramai. Ia hanya mengangkat bahu, tersenyum tipis, dan menaruh minuman kopi pada meja. Rijeki, katanya pada beberapa pelanggan yang curiga. Tetapi di balik senyumnya, ada sesuatu yang lain. Mata yang sering menatap ke arah jendela belakang. Ke jalan kecil yang berujung pada rumpun pohon kecil sisa pepohonan yang mengingatkan pada hutan yang tak jauh dari kota. Lokasi warnet itu unik. Di belakangnya, bukan lahan parkir atau rumah, melainkan sedikit tanah kosong yang dipenuhi semak, akar yang menonjol, dan pepohonan yang tidak tinggi tapi rapat. Warga setempat sering bertukar cerita tentang hutan kecil itu, legenda yang sudah ada sejak lama. Roh hutan Kalimantan yang kadang membajak listrik. Mereka bilang, pada malam-malam tertentu, sumber listrik kota seperti terasa berbeda. Meteran berdetak aneh, lampu berkedip sendiri, dan arus seperti punya kehendak. Orang-orang tua mengingatkan anak-anak, jangan gegabah mengyutak-atik listrik di dekat hutan. Entah bagaimana, cerita itu selalu dipandang sebelah mata oleh generasi yang lebih muda. Tapi bagi warnet Net 24, mitos itu seperti nafas yang lembut dan tak terlihat, ikut menempel pada dindingnya. Malam itu, bulan samar. Hujan gerimis tadi sore meninggalkan aroma basah di udara, membuat lampu-lampu jalan memantul di genangan kecil. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana kota mulai tenang, namun di dalam warnet, kehidupan baru saja memuncak. Suara ketukan keyboard, gumaman pemain game, dan bisik-bisik obrolan. Ada pelajar yang sedang mengerjakan tugas, pasangan gamer yang asyik kompetisi, seorang streamer amatir yang mencoba naik level. Semuanya larut dalam layar yang bercahaya di pojok paling belakang. Di dekat jendela yang menghadap ke rumpun pohon, duduk seorang pemuda bernama Ari. Ari adalah anak kampus yang sering begadang mencari ide untuk skripsinya. Ia tidak terlalu tertarik dengan game. Ia suka suasana warnet yang ramai. Suara manusia lain membuatnya merasa aman, katanya. Malam itu, ia memakai headphone besar volume sedang, menatap layar yang dipenuhi kode. Sesekali ia menyesap kopi sachet yang dibelinya dari Pak Budi. Di meja dekatnya, seorang ibu rumah tangga menatap layar streaming drama dengan mata kosong. Sesekali menggosok gesek tangan yang sudah kedinginan. Di sampingnya, dua remaja tertawa kecil memainkan game Battle Royale. Suasana hangat dan biasa, sampai beberapa komputer di deretan tengah tiba-tiba hidup sendiri. Awalnya hanya satu monitor yang menyala. Layar gelap yang tadinya mati tiba-tiba memancarkan gambar-gambar yang tidak ada hubungannya dengan program yang biasa dipakai warnet. Gambar itu adalah foto atau rekaman hutan gelap, pohon-pohon yang rapat, kabut yang bergerak pelan. Kamera tampak jauh, bergoyang, seperti diambil dari kendaraan yang lewat. Di layar lain, perlahan muncul langkah-langkah kaki di tanah berdaun kering. Tak ada suara di layar itu, hanya visual yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa pelanggan mendengus, menuding ke meja server mungkin ada masalah teknis. Pak Budi, yang sedang mengelap gelas di balik meja kasir, datang menghampiri. Kabel longgar lagi, sepertinya, gumamnya. Mencoba mencari sumber masalah. Ia menekan tombol, mematikan, dan menyalakan kembali. Layar-layar itu padam, kembali ke tampilan menu warnet. Semua tampak beres. Tetapi tak lama kemudian, layar lain kembali menampilkan hutan yang sama lebih dekat kali ini. Daun-daun bergesekan. Sesuatu bergerak di antara pepohonan. Suara dari beberapa headphone mulai menimbulkan keganjilan. Pengguna yang memakai headphone mendadak kaget, melepas perangkatnya,
Ada suara samar yang seperti bisikan. Tidak semua orang mendengar. Sebagian malah mengira itu efek dari video yang diputar di salah satu PC. Tapi suara itu memanggil bukan betul-betul berbicara dalam bahasa teknis, melainkan seperti panggilan dari jauh. Ari menunduk, kepala terasa dingin. Ia yakin baru saja mendengar namanya dipanggil dari headphone-nya sendiri. Ia menoleh ke sekeliling, berharap melihat prank dari teman, namun orang-orang di sekitarnya sibuk masing-masing. Ia kembali ke layar, membetulkan headphone. Nada yang sama datang lagi. Panggilan halus, namun jelas, seperti bisikan dari balik daun. Ari, ia membuka chat di komputer, siapa tahu ada notifikasi tetapi tak ada pesan masuk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Suara itu tidak datang dari pengeras suara warnet, hanya dari headphone di kepalanya. Ketika ia melepas headphone dan memegangnya di telapak tangan, mendengar hening. Tapi ketika memasangkannya lagi, suara itu kembali. Dan kini bukan hanya memanggil namanya. Di meja sebelah, seorang ibu juga terkejut, menekan telinga. Siapa yang memanggil aku? Katanya pelan. Nama yang dipanggil berbeda-beda. Ada nama asli, nama panggilan, bahkan nama-nama lama yang seharusnya hanya keluarga atau teman dekat yang tahu. Pak Budi berusaha tenang. Ia mengitari barisan komputer, memeriksa kabel, unit, dan koneksi. Mungkin ada virus atau prank, ujarnya pada diri sendiri, lalu keras pada pelanggan. Tenang saja, mungkin cuma iklan interaktif atau semacamnya. Tapi matanya tak bisa berhenti melihat ke arah jendela belakang, ke pohon-pohon yang bisu, di luar, di bawah rimbunnya daun. Sesekali ada kilatan lampu yang bukan berasal dari lampu jalan. Meteran listrik warnet terkadang berdetak lebih cepat. Lampu neon di dalam warnet berkedip, lalu kembali stabil. Penduduk kampung yang lewat pernah menggoda Pak Budi. Kok warnetmu kayak magnet, Bud? Katanya roh hutan suka mencicipi listrik di sini. Mereka tertawa, namun ada yang menatap kagum, sekaligus takut ke arah rumpun pohon. Pak Budi hanya menutup pintu dan memasang gembok bukan untuk mencegah pencuri, katanya, melainkan untuk menjaga agar air mata tak lagi menetes di dinding malam itu. Malam semakin larut. Satu persatu pelanggan mulai angkat kaki, kecuali yang banner-banner terpaku pada layar. Di pojok, beberapa komputer masih menampilkan gambar-gambar hutan. Beberapa headphone masih berbisik nama-nama. Ari mencoba merekam suara itu dengan ponselnya rekaman yang akan menjadi bukti kalau nanti dia gila, pikirnya. Namun saat ia memutar ulang rekaman, yang terdengar hanya angin dan selusin paket suara elektronik, tidak ada bisikan nama. Anehnya, semakin banyak orang mendengar panggilan, semakin tidak terekam oleh alat. Seolah suara itu hidup di antara frekuensi yang hanya ditangkap telinga manusia yang sedang melihat layar di warnet itu. Kemudian, tanpa aba-aba, semua lampu di dalam warnet padam, gelap menyelimuti ruangan. Hanya cahaya monitor yang masih melengkung seperti bulan-bulan kecil. Orang-orang menahan napas. Listrik mati bukan hal aneh di kota, tetapi cara ia mati serentak dan halus, tanpa dengung trafo, tanpa bunyi putus, membuat bulu kuduk merinding. Di saat itu pula, monitor-monitor yang tadinya mati, kini menyala sekali lagi, tapi bukan menampilkan menu atau tampilan desktop biasa. Layar demi layar menampilkan gambar yang sama. Hutan gelap, kemudian kamera mendekat, napas terasa seperti terdengar melalui speaker yang tak terlihat. Lalu, satu persatu, wajah muncul di layar wajah samar, seperti bayangan yang disapu kabut. Wajah itu familiar, membuat jantung Ari serasa membeku. Wajah itu bukan asing bagi siapapun di dalam ruangan. Itu wajah pemilik warnet, Pak Budi. Namun wajah di layar tidak tersenyum seperti biasanya. Matanya kosong, irisnya seperti dilapisi kabut, dan mulutnya tampak terbuka sedikit, seolah hendak mengatakan sesuatu yang tidak terdengar. Bayangan itu bergerak perlahan, menatap ke arah kamera seolah menatap ke arah setiap orang di dalam warnet. Suara yang selama ini berbisik lewat headphone berubah menjadi sebuah chorus. Tidak lagi memanggil nama, melainkan mengulang satu kata, satu nama, bersamaan dari semua monitor. Budi, Budi, Budi. Ari menjerit,
bukan karena takut pada wajah itu, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam suara tersebut. Sesuatu yang bukan hanya memanggil Pak Budi, melainkan memanggil dari tempat yang jauh, dari akar dan tanah, dari kabel dan meteran listrik yang melingkari warnet. Di luar, angin menutup rapat daun-daun, dan dari kegelapan rumpun pohon, sesuatu seperti nafas panjang mengalir ke dalam kota. Lampu neon berkedip, lalu menyala serentak. Komputer, headphone, layar, semuanya menampilkan wajah yang sama. Pemilik warnet, dan semua suara bergabung menjadi satu. Di dalam ruangan, semua orang merasakan getaran lembut yang merayap dari lantai ke tulang. Bukan hanya takut, tetapi rasa seperti dipanggil pulang oleh sesuatu yang lebih tua dari kota, lebih tua dari manusia. Pak Budi berdiri kaku di depan meja kasir, menatap layar yang menampilkan dirinya sendiri. Mulutnya tak bisa berkata apa-apa. Di antara desahan dan kaget, Ari menoleh ke arah jendela ke hutan kecil yang tak jauh dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang bergerak di antara pukok-pukok. Bukan bayangan biasa, tetapi sesuatu yang menunduk, dan menatap ke arah warnet, seolah mengaku, "Ini milikku." Seluruh komputer menyala bersamaan. Layar-layar menampilkan wajah yang sama, wajah Pak Budi, sementara suara-suara dari headphone, dari kabel, dari angin, bersatu memanggil satu nama, perlahan-lahan, menelan batas antara manusia dan hutan. Keesokan harinya, Balikpapan berisik oleh bisik-bisik. Kabar tentang malam tadi menyebar cepat seperti virus, tetapi bukan melalui kabel internet, melainkan dari mulut ke mulut. Di pasar, di warung kopi, di halte, orang-orang bertanya-tanya, apa benar warnet Net 24 menampilkan wajah pemiliknya sendiri di semua layar? Apakah itu lelucon atau kesalahan instalasi? Beberapa orang menatap iri, bagaimana bisa tempat seperti itu selalu penuh. Bahkan setelah kejadian aneh seperti itu, Pak Budi tidak pernah menutup warnetnya. Pintu digembok seperti biasa, tetapi jam operasional tetap 24 jam. Ia berkeliaran di antara Mahamaya, menata kursi, menyapa pelanggan yang datang dan pergi. Namun wajahnya berbeda hari itu, lebih pucat, matanya sering kosong, dan ketika orang menatap lama, seolah ia menyimpan sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Ari datang siang itu. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahu mungkin rasa bersalah, karena namanya pernah dipanggil dari headphone tadi malam. Ia duduk di kursi yang sama, memandangi deretan monitor. Ada rasa yang aneh, seperti udara yang menunggu sesuatu. Komputer-komputer yang semalam menayangkan hutan, kini kembali normal. Tetapi beberapa layar memperlihatkan retakan halus seperti bekas jaring laba-laba retakan yang tidak ada pada monitor lain. "Mas, kau lagi sibuk? Bisa bantu lihat ini?" Seorang lelaki muda bertanya, menunjuk ke layar yang menampilkan log jaringan. Ariman. Di log itu terlihat ada lonjakan arus tengah malam, angka-angka yang melompat tinggi, lalu turun, lalu kembali normal. Tapi tidak ada aktivitas internet luar biasa, ujar Ari. Seperti ada arus yang tidak terlihat. Listrik memang bukan sekadar angka bagi warga di situ. Sejak dulu para tetua kampung mengaitkan listrik dengan hal-hal tak kasat mata. Legenda roh hutan yang membajak listrik bukan hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Beberapa penjaga malam yang tinggal dekat hutan pernah mengalami meteran yang berdetak gila, lampu rumah yang menyala sendiri, dan radio yang tiba-tiba memutar lagu-lagu lama dari jarak jauh. Kini, di era internet dan kabel fiber optik, legenda itu mendapat nama baru. Mungkin hutan itu belajar cara memasuki aliran listrik dan layar. Ari mulai mencatat. Ia menulis waktu-waktu ketika layer-layer sempat menampilkan hutan dan nama-nama yang dipanggil dari headphone. Ia memperhatikan pola. Kebanyakan yang mendengar panggilan adalah mereka yang menggunakan headphone lebih dari 1 jam berturut-turut, orang yang larut dalam layar, yang hampir hidup di antara frekuensi dan piksel. Seakan-akan suara itu mencari orang yang sedang mengabaikan dunia nyata di luar warnet. Beberapa pemuda membuat video pendek dan mengunggahnya ke media sosial. Beberapa menertawakan kejadian itu, menilai sebagai prank viral. Namun ada juga yang merekam dengan tangan gemetar muka Pak Budi
yang muncul di layar. Histeria pelanggan, lampu neon yang berkedip. Video itu viral dalam beberapa jam. Dan konten-konten yang dibuat menambah kegaduhan teori-teori, lelucon, seruan doa, tantangan untuk datang malam-malam ke Net 24. Petaka seperti ini selalu menggoda. Sebagian orang ingin bukti, sebagian lagi ingin sensasi. Malam kedua datang lebih cepat dalam perasaan Ari daripada di jam. Orang-orang mulai berdatangan bukan karena ingin bermain game, tetapi karena penasaran. Ada yang datang untuk merekam, mencari sensasi, ada yang datang untuk berdoa, ada yang datang untuk menantang nasib. Pak Budi memasang pengumuman kecil di pintu, tetap buka, tolong jaga ketertiban. Tulisan itu bergetar sedikit karena angin dari jendela belakang. Jam menunjukkan pukul 12 malam ketika kejadian kedua terjadi lebih buruk dari malam pertama. Kali ini bukan hanya monitor yang menampilkan hutan. Printer di meja kasir tiba-tiba mengeluarkan secari kertas. Padahal tidak ada yang mencetak. Kertas itu tipis dan basah oleh embun, dan di atasnya tertera satu kata yang ditorehkan tinta tebal. Tagihan. Orang-orang tertawa kecut. Siapa yang iseng? Salah satu anak itu pasti bikin prank. Namun ketika Pak Budi mengambil kertas itu, tanganinya gemetar. Ia melihat ke arah meteran listrik yang terpasang di luar sebuah kotak kecil dengan angka yang berputar. Angka-angka itu berputar cepat, lebih cepat dari biasanya, dan meteran memancarkan bunyi detak yang bukan detak normal. Beberapa pelanggan yang berdiri di dekat jendela merasa ada hawa dingin yang melintas, seperti napas yang melewati kaca. Suara dari headphone kembali lagi, lebih keras dan menyeret. Bukan sekadar panggilan nama pribadi, suara itu kini membawa nada tuntutan, seperti suku kata yang menginginkan sesuatu. Dari satu headphone ke headphone lain, terdengar potongan kalimat. Peok, punya, hutang, kata-kata terpecah, tak utuh, seperti pesan yang diambil dari frekuensi lain. Seorang pelanggan teriak, "Siapa yang menaruh tagihan ini?" Ia berkata, tetapi suaranya tenggelam oleh riuh monitor. Pak Budi duduk di kursi. Wajahnya memucat. Ia mengeluarkan sebuah dompet tua, membuka dan menatap kartu-kartu di dalamnya. Fotokopian kwitansi lama, catatan kecil tangan, nomor telepon pemasok. Ada nama-nama yang dilihatnya seperti bukti hidup. Nama bank, nama orang yang dulu meminjamkan uang untuk memperbaiki AC warnet, nomor kontrak sewa. Setiap lembar itu seperti cerita, pengeluaran yang menumpuk, listrik yang kian mahal, janji-janji yang belum ditepati. Lalu, seorang pelayan warung tetangga yang sering mengantar kopi malam datang tergopoh-gopoh, membawa berita, "Pak, ada meteran di belakang yang aneh, kayak dicuri tenaga." Mereka pergi keluar untuk memeriksa. Di balik gembok, di kotak meteran, ada bekas-bekas goresan seperti cakar halus pada plastik dan kabel kecil yang terkelupas, seperti sudah dipelintir oleh tangan yang tidak terlihat. Jejak itu tampak baru, basah oleh embun malam. Seorang warga yang ikut memeriksa berkata, seperti ada yang menyedot listrik, seperti sedotan. Mereka tertawa pucat, tapi semua tahu tertawa itu rapuh. Semakin larut, suasana berubah menjadi tekanan yang terasa di telinga. Musik yang biasanya diputar di salah satu kanal advertorial menggunakan volume rendah berubah menjadi dentingan piano lambat yang tidak diatur siapapun. Pelanggan yang semula ingin merekam justru menyingkap, wajahnya penuh ketakutan. Headphone yang dipakai oleh beberapa orang bergetar seperti ada denyutan jantung. Orang yang tadinya antre untuk bermain game memilih pulang. Namun ada juga yang tetap bertahan, seperti ada magnet yang menahan mereka duduk. Ari menerima pesan dari salah satu teman kampusnya yang bernama Rina. Pesan itu sederhana. "Hati-hati, kata orang Pak Budi dulu sempat punya masalah dengan utang ke orang-orang yang aneh. Katanya pernah pinjam ke seseorang yang berasal dari desa dekat hutan. Ada rumor dia pernah melakukan sesuatu yang bukan biasa." Ari merasa urat di lehernya menegang. Ia tidak tahu apakah ini benar atau sekadar gosip. Tetapi rekaman malam tadi membayang di kepalanya. Wajah Pak Budi di layar, mata yang kosong seperti sedang menimbang sesuatu. Malam semakin buruk. Di sebuah sudut, komputer yang dibiarkan menyala menampilkan sebuah folder baru yang muncul
Entah dari mana, folder, hutan, semua orang menatap layar itu seperti melihat mata yang mengintip. Ketika salah satu remaja yang iseng mengklik folder itu, file di dalamnya muncul, ratusan gambar pohon, akar, bekas jejak, dan beberapa foto yang diambil dari depan warnet foto. Yang diambil dari sudut yang hanya bisa diambil oleh seseorang yang berdiri tepat di depan pintu belakang. Di salah satu foto, ada sosok samar yang menoleh ke arah kamera. Sosok itu bergerak cepat sebelum orang sempat memperbesar gambarnya. Panik berubah menjadi kecurigaan. Siapa yang mengambil gambar dari belakang? Siapa yang menaruh file itu di komputer? Pak Budi menatap tajam ke arah jendela, ke rumpun pohon. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi matanya berubah, ada rasa malu dan ada rasa takut. Dalam tatapan itu, Ari melihat kilasan memori seorang laki-laki muda sebelum warnet itu ramai, berdiri di sana, meminta sesuatu, lalu paket uang, lalu janji-janji, lalu malam ketika meteran pertama kali berdetak gila tanpa disadari. Beberapa pelanggan mulai menangis bukan karena takut semata, tetapi karena perasaan diseret ke dalam sesuatu yang lebih besar dari mereka, rasa memiliki hutang yang tidak mereka mengerti. Bunyi monitor seperti meracau, angka, kata, nama, permintaan, dan di antara bani-banyun itu, sekali lagi muncul kata tagihan, tapi kali ini bukan di atas kertas. Sosok dalam suara itu menuntut sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Kembalikan, bayar, pulang. Kata-kata itu berkisar di antara frekuensi, masuk ke kepala, membuat orang merasa seperti ada yang memerah dari dalam. Pak Budi, yang selama ini pendiam, akhirnya berkata pelan, ada sesuatu yang saya pernah lakukan dahulu di dekat hutan itu, bukan untukku saja, untuk warnet ini. Untuk memastikan warnet ini hidup, aku membuat kesepakatan. Suaranya serak, seperti telah kehilangan kekuatan. Semua terdiam. Udara di dalam warnet menebal. Ia bercerita, suaranya kecil, tetapi setiap kata berat. Beberapa tahun lalu, ketika ia hampir bangkrut, ia pernah bertemu seorang pria tua dari desa pinggiran hutan. Orang itu menawarkan bantuan, sedikit ritual, sedikit buah, sedikit sumbangan listrik dari sumber tak terlihat. Balasannya hanyalah janji sederhana, bayar saat waktunya datang. Pak Budi menutup mata saat menceritakan, seolah mengulang perjanjian itu dalam kepalanya. Ia tidak menyebut nama lelaki itu, hanya mengatakan ada orang dari hutan yang mengetahui jalur-gelur kabel yang tak terlihat oleh mata. Mendengar pengakuan itu, beberapa pelanggan langsung menuding, jadi ini semua perbuatanmu? Mereka mengira mungkin semua ini balas jasa. Pak Budi menggeleng, air mata menitik. Aku tidak bermaksud, bukan seperti ini. Ia tampak hancur. Dulu bantuan itu terasa seperti berkah. Warnet ramai, pelanggan selalu datang. Tetapi ada syarat yang aku lupakan atau tak kuinginkan untuk kuingat. Harus ada pembayaran. Pembayaran itu harus diambil dari sesuatu yang lain, bukan uang. Ada sesuatu yang harus dikembalikan. Suasana menjadi beku. Orang-orang saling tukar pandang, mencari jawaban di mata Pak Budi. Apakah pengakuan itu benar, atau hanya cara untuk menenangkan hati yang penuh rasa bersalah? Tiba-tiba, dari luar, suara motor berhenti. Dua pria berpakaian sederhana berjalan mendekat ke pintu warnet. Mereka terlihat penduduk lokal, membawa lampu senter. Satu dari mereka membuka senter dan menyorot ke arah rumpun pohon. Di antara daun, ada gerakan pelan, sesuatu yang tidak manusiawi, seperti bayangan akar yang merayap. Pria itu menelan ludah. Ia bilang pada Pak Budi, kalau kau tak bayar, mereka akan mengambil sesuatu yang penting. Mereka tak hanya minta uang, mereka jiwa yang berjaga. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan menggigil hebat. Jagaj, orang-orang yang tadinya skeptis, kini merasakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan lagi soal listrik yang bermasalah. Ini soal harga yang ditetapkan oleh sesuatu yang hidup di balik akar. Ari merasa kepalanya berputar. Ia mencoba menengok ke arah meja kasir. Dompet Pak Budi masih terbuka. Kertas-kertas yang penuh angka tampak seperti berbisik sendiri. Cibut, sebuah notifikasi muncul di layar kasir. Sebuah email lama dari pemasok listrik, subjek,
Notice overdue email itu dikirim bertahun lalu, namun baru muncul sekarang, seolah diseret keluar dari arsip dan disodorkan di hadapan mereka semua. Isi email pendek. Tagihan belum dibayar, penangguhan dapat terjadi. Di bawahnya ada lampiran foto meteran yang sama, tapi ada bekas jejak yang berbeda, seperti jejak kaki kecil di tanah. Mengarah ke rumah Rama sekitar, sebuah bisik terdengar di telinga Ari, lembut tetapi tak bisa diabaikan. Bayar, bayar. Ia berusaha menutup telinganya, tetapi kata itu tetap beriak di kepalanya. Ia menatap ke layar gambar hutan, muncul sekelebat, kemudian hilang. Di layar itu, sosok rambut panjang melintas, punggungnya ditumbuhi lumut, dan sesuatu di lehernya, seperti kabel halus, yang tergantung sebuah sambungan antara pohon dan listrik. Malam itu berujung pada keputusan yang dingin. Warnet tetap buka, tetapi tidak ada orang yang berani duduk lama. Beberapa pelanggan lari pulang satu persatu. Pak Budi tetap di sana, duduk di kursi, memegang kepala dengan kedua tangan. Di wajahnya tampak keputusan. Ia akan kembali ke tempat di mana segala permulaan itu terjadi, ke pohon-pohon di belakang warnet untuk mencari jawaban, atau mungkin untuk melunasi sesuatu yang tidak berupa uang. Jejak kaki di tanah yang basah, di belakang warnet, jejak yang bukan milik manusia, namun mengarah menuju ke semak-semak. Di kejauhan, di antara kabut, ada kilatan halus, seperti lampu yang berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain. Dan di tangan Pak Budi, sebuah kotak kecil dari kayu berlambang, akar, tali, dan daun menjadi satu-satunya benda yang mungkin bisa membendung apa yang datang. Namun, siapa yang berani bertaruh bahwa kotak itu akan cukup? Tidak ada yang banner-banner tidur pada malam setelah kejadian itu. Di sekitar gang kecil tempat Net 24 berada, suasana seperti menahan napas panjang. Meski aktivitas kota berjalan seperti biasa, ada bisik-bisik yang terus mengikuti setiap langkah orang, tentang wajah Pak Budi di layar, tentang suara tagihan dari headphone, tentang sesuatu di hutan yang menuntut pembayaran. Pelanggan yang biasanya datang rutin berhenti tiba-tiba. Pemuda-pemuda yang suka begadang memilih warung kopi lain. Bahkan anak-anak yang biasanya nongkrong sambil main point blank menghindari gang itu. Semua seolah tahu ada sesuatu yang bergerak di balik kabel, di balik daun, di balik dinding warnet. Sesuatu yang belum selesai. Ari adalah satu dari sedikit orang yang kembali. Bukan karena keberanian, justru karena rasa takutnya yang begitu besar. Sampai-sampai ia merasa perlu memastikan apa yang terjadi. Jika tidak, pikirnya suara-suara itu akan terus mengikutinya sampai ke rumah. Ia membawa buku catatan, ponsel, dan recorder kecil. Semua itu terasa tidak cukup untuk menghadapi hal-hal yang tidak bisa direkam oleh alat. Ketika Ari tiba, Pak Budi berada di meja kasir dengan mata sayu. Rambutnya sedikit berantakan, dan bajunya tampak belum diganti sejak malam sebelumnya. Namun yang paling menarik perhatian Ari adalah kotak kayu kecil di atas meja kotak yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kotak itu seperti barang kuno, terbuat dari kayu hitam yang dipoles usang, memiliki ukiran akar yang saling berpintal, dan di bagian tengah permukaannya ada simbol menyerupai lingkaran dengan garis-garis, seperti kabel yang menjulur keluar. "Ini apa, Pak?" tanya Ari perlahan. Pak Budi mengusap permukaan kotak itu dengan jemarinya, seakan takut merusak sesuatu. "Kotak ini adalah bagian dari perjanjian yang dulu kubuat," jawabnya dengan suara berat. "Ini penyeimbang, sesuatu entak, mengikat apa yang dipanggil dari hutan. Dulu aku diberi ini oleh seorang lelaki tua dari desa pinggiran," katanya. "Jika suara mulai memanggil atau hutan mulai mendekat, kotak ini harus dibawa kembali ke tempat asalnya." Ari menelan ludah. "Tempat asalnya? Maksud Bapak adalah?" Pak Budi mengangguk. "Hutan itu tepat di balik warnet, tempat di mana akar-akar itu mulai merayap." Di luar, hujan mulai turun perlahan. Rintik-rintik memukul atap seng warnet, membuat suasana semakin menekan. Lampu neon berkedip sedikit, seolah mendengar percakapan mereka. Pak Budi bangkit dari kursi. "Aku mau pergi ke sana malam. Kalau kau mau ikut, ikut. Kalau jangan, kembali dulu. Warnet ini tidak aman." Ari
hampir menolak. Rasanya seluruh tubuhnya menolak untuk melangkah ke hutan. Namun, rasa penasaran dan rasa tanggung jawab yang aneh membuatnya mengangguk. Saya ikut Pak. Malam itu mereka bertiga, Pak Budi, Ari, dan seorang penjaga malam bernama Wira, yang diminta bantuannya berdiri di belakang warnet. Rumpun pohon tampak lebih gelap daripada biasanya. Seperti ada kabut yang sengaja mengumpul di situ. Tanah terasa lembab, dan ada aroma semacam daun busuk bercampur listrik terbakar. Wira menyalakan senter besar. Bapak yakin ini ide bagus? Tidak, jawab Pak Budi singkat. Tapi, kita tidak punya pilihan. Langkah pertama memasuki rumpun pohon langsung memberi sensasi berbeda. Suara kota meredam, digantikan suara tetesan air dan gesekan daun yang bergerak sangat pelan, terlalu pelan untuk merupakan angin biasa. Seolah ada sesuatu di antara pohon yang memperhatikan mereka. Ari menggenggam recorder kecil di tangannya. Ia menyalakannya dan berbisik. Rekaman bab 3, hutan belakang. Kondisi tidak normal, namun suara rekaman itu terdengar terganggu oleh semacam dengingan rendah seperti interferensi listrik. Semakin dalam mereka melangkah, akar-akar di tanah tampak seperti berubah bentuk. Ada yang melengkung seperti tangan, ada yang patah seperti bekas tarikan. Senter Wira memantulkan bayangan yang tampak seperti wajah-wajah kecil tersembunyi di sela batang, padahal ketika didekati, itu cuma guratan kayu. Di sini, kata Pak Budi tiba-tiba. Ia berlutut di depan sebuah cekungan tanah yang ditutupi dedaunan. Dengan tangan gemetar ia membersihkan daun-daun itu. Membuka bagian tanah yang sedikit terangkat. Terlihat lubang kecil seperti altar alam yang tak disengaja terbentuk. Dari lubang itu, keluar hawa dingin. Meski udara sekitar hangat, Ari menelan ludah saat melihat sesuatu di lubang itu. Seutas kabel tua menyembul dari tanah, seperti akar yang berubah menjadi kawat. Kabel itu bukan dari instalasi listrik manapun, terlalu tua, terlalu organik. Ujungnya seperti tertanam masuk lebih dalam ke bumi. Kotak ini harus dikembalikan di sini, kata Pak Budi. Dulu aku mengambilnya sebagai tanda penerimaan bantuan untuk memanggil sosok yang memberikan kemudahan bagi usahaku. Sekarang, sebelum ia selesai, seberkas cahaya muncul, bukan dari senter, bukan dari lampu kot. Cahaya itu berdenyut dari dalam tanah, dari kabel akar itu, seperti listrik yang mengalir dari tempat yang bukan generator manapun di dunia ini. Ari merasa udara tiba-tiba mengental. Ia mendengar suara, bukan suara manusia, bukan hewan. Suara itu seperti getaran tanah, seperti suara akar yang tumbuh cepat, seperti dengungan listrik yang membentuk kata-kata tanpa menjadi kata. Suara itu memenuhi telinganya. Kau belum bayar. Pak Budi mundur, wajahnya ketakutan. Aku bawa kotaknya, aku mau kembalikan. Tapi suara itu membesar, lebih kuat. Kotak, bukan bayar. Tiba-tiba tanah di depan mereka berguncang ringan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Wira memegang tangan Ari, menariknya mundur. Dari tanah, perlahan-lahan muncul sesuatu. Awalnya seperti akar tebal, namun ketika cahaya senter menyorot penuh, mereka melihat bentuknya lebih jelas. Sebuah tangan atap, sesuatu yang menyerupai tangan terbuat dari akar dan kabel yang saling membelit. Jari-jari kurus itu panjang dan bergerak pelan, seperti mencari sesuatu. Ari hampir menjerit ketika tangan itu merayap ke arah Pak Budi. Namun tangan itu tidak meraih tubuh Pak Budi. Ia meraih kotak kayu. Kotak itu bergetar hebat, seperti ditarik dari kedua arah, dari tanah dan dari tangan Pak Budi. Pak Budi menahan, tidak membiarkan kotak itu lepas. Ini perjanjiannya. Kau bilang kotak ini cukup. Kau bilang ini tanda pembayaran. Suara itu kini lebih jelas, menembus udara. Perjanjian berubah. Kau menunda terlalu lama. Kau janji. Pak Budi berteriak. Kini suara manusia yang putus asa. Warnet itu bertahan. Aku sudah lakukan semuanya. Aku sudah beri apa yang aku punya. Akar kabel itu bergerak lebih cepat. Tangan itu mendorong tanah, menampakkan lebih banyak bentuk tubuh yang seolah diukir dari pohon yang membusuk dan logam yang karatan. Wira mendorong Ari menjauh.
Suara itu kini seperti berasal dari semua arah. Bayar dengan penjaga Arim Pendraga. Maksudnya apa, Pak? Pak Budi menutup mata. Air matanya turun. Mereka tidak ingin uang, katanya dengan suara pecah. Mereka ingin penjaga warnet, orang yang mengawasi arus, yang menjaga aktivitas, orang yang menyeimbangkan kedua dunia. Wira tersentak. Jadi selama ini yang mereka incar, Bapak? Pak Budi menggeleng pelan. Tidak, bukan hanya aku. Ia menatap Ari, mata merahnya gemetar. Mereka suka orang-orang yang menghabiskan waktu lama dengan layar. Orang yang jadi perantara arus. Orang seperti kau, Ari, mundur 2 langkah. Apa maksud Bapak? Sebelum ada jawaban, akar kabel itu menarik kotak kayu dengan keras, merebutnya dari tangan Pak Budi. Kotak itu terbuka ketika masuk ke lubang tanah. Ari sempat melihat sekelebat sesuatu seperti mata kecil yang terbuka dan menatapnya dari dalam kotak. Kemudian, semuanya lampu di sekitar hutan padam, senter mati, recorder mati, ponsel mati, semua listrik hilang. Kegelapan total menelan mereka, hanya menyisakan suara akar yang merayap di tanah seperti ular. Ari mendengar suara itu lagi, kini tepat di telinganya. Kau, penjaga baru. Ari terjatuh ke tanah, merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya dingin, kasar, seperti akar yang merayap mencari tubuh. Pak Budi berteriak memanggil namanya, sementara Wira mencoba menyalakan senter dengan putus asa. Tetapi di sela kegelapan, Ari merasakan satu hal yang pasti. Hutan sudah memilih seseorang untuk ditagih. Malam itu Balikpapan terasa lebih lembab dari biasanya. Udara dari laut seperti membawa bau asin yang bercampur dengan aroma tanah basah. Jalanan di sekitar warnet Netcore 24 lengang. Hanya sesekali motor melintas meninggalkan suara knalpot memantul di toko-toko yang sudah tutup. Raka datang lebih awal dari biasanya. Setelah kejadian headphone berbisik, memanggil namanya, ia berniat memantau lokasi dari luar sebelum masuk. Ia berdiri di depan pintu warnet, menatap kaca buram yang memantulkan wajahnya sendiri. Lampu dalam ruangan redup, tapi bukan berarti warnet itu benar-benar tenang. Ia merasakan degup samar, seperti ada mesin besar yang berdenyut di balik dinding. Padahal tidak ada mesin besar di dalam sana, hanya komputer dan pemilik yang aneh. Raka menghela napas panjang, lalu mendorong pintu. Krik, pintu berbunyi panjang, seolah baru saja dibangunkan dari tidur. Di dalam, beberapa komputer sudah menyala, bukan 1 atau 2 tapi hampir semua. Padahal belum ada pelanggan, dan Raka ingat jelas, saat ia lewat tadi sore, alat itu semuanya dalam keadaan mati. Ia menelan ludah. Kok bisa nyala semua? Monitor-monitor itu menampilkan layar hitam dengan animasi seperti akar-akar kayu yang merayap pelan, merambat dari sudut layar ke tengah, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Raka menarik kursi di bilik nomor 3, bilik yang kemarin memanggil namanya. Ia ragu untuk duduk, tapi akhirnya ia paksa. Di depan keyboard ada headphone hitam yang sama. Ia tidak menyentuhnya. Suara yang kembali beberapa menit kemudian. Pintu belakang warnet terbuka. Arif, pemilik warnet, akhirnya muncul. Rambutnya berantakan, bajunya kusut, dan kulitnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Datang awal, Rak? Arif bertanya sambil tersenyum miring. Raka mengangguk. Iya mas, tapi komputernya nyala sendiri. Mas, yang nyalain? Arif menatap layer-layer itu sekilas. Lalu bahunya terangkat sedikit. Kadang listrik di sini begitulah. Suka dipinjam sesuatu. Raka spontan menegang. Dipinjam? Maksudnya? Arif menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Kamu orang sini kan? Pasti pernah dengar cerita roh hutan yang suka membajak arus listrik? Raka mengangguk perlahan. Itu salah satu mitos yang beredar di Kalimantan bagian timur. Banyak yang percaya roh tertentu bisa menempel pada kabel-kabel listrik, menyerap energinya untuk kembali menampakkan diri. Tapi itu cuma cerita, kan mas? Tanya Raka, memaksakan tawa kecil. Arif hanya menyambut dengan senyum tipis yang tidak menenangkan. Sini, aku matikan dulu, ucap Arif sambil berjalan ke arah server kecil di pojok ruangan.
Namun baru 3 langkah, semua headphone di warnet tiba-tiba jatuh dari gantungan masing-masing. Jatuh serempak ke meja, seperti ada yang menjatuhkannya secara bersamaan. BR Raka berdiri spontan. Mazarif, Arif berhenti di tempat. Bahunya terlihat sedikit bergetar. Entah karena terkejut atau menahan sesuatu. "Jangan sentuh apapun," katanya pelan. Namun saat Arif berbalik, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya mendingin di kacamata. Arifio memantulkan monitor belakang tampak bayangan pohon raksasa, hitam, berlapis kabut, dan bergerak seolah tertiup angin. Padahal layer-layer itu kosong. "Tidak ada gambar pohon, Mas," Raka berbisik. Di monitor itu, Arif perlahan menatap layar. Mereka sedang memperhatikan. "Siapa?" Arif tidak menjawab. Ia hanya berjalan lebih cepat ke ruang server, mengambil kabel utama, dan mencabutnya dengan gerakan kasar. Gelap, semua komputer mati, lampu mati, hening total. Raka mengangkat tangan, mencoba meraba udara yang tiba-tiba dingin. Nafasnya terlihat seperti asap. Lalu, perlahan dari bilik nomor 3, headphone yang tadi terjatuh bergerak sendiri, merayap di meja, menggentayangi, hingga ujung kabelnya menegang seperti ular yang siap menyerang. Kemudian suara itu, muncul suara yang kemarin memanggil namanya. Tapi, kali ini bukan memanggil Raka. Kali ini, memakai nada rendah, serak, dan terdengar seperti berasal dari dalam tanah. "Ka, Li, on, Raka terpek." Suara itu merambat di telinga, meski ia tidak memakai headphone apapun. Seperti suara yang berbicara langsung di dalam kepalanya. "Mas Arif, itu suara apa?" Arif keluar dari ruang server dengan lampu emergency kecil di tangan. Cahaya kuning redup itu menyorotkan wajahnya yang terlihat semakin pucat. "Jangan jawab." Arif mendekati Raka dengan langkah tergesa. Apapun yang dia bilang, jangan jawab. "Apa maksudnya?" "Mas, itu kan cuma suara, bukan suara manusia," potong Arif tajam. "Kalau kamu jawab, dia bakal tahu sebagian dari dirimu. Dan kalau dia tahu, dia bakal ikut kamu pulang." Detik itu juga, Raka merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Headphone di bilik lain mulai ikut menegang, seperti merespons. Kabel-kabel melengkung, memanjang, dan mengarah ke titik yang sama ke tempat Raka berdiri. Lalu suara itu kembali berbicara, lebih dekat, lebih jelas, seperti tepat di belakang tengkuknya. "Bertanya-lah." Raka hampir menjawab, lidahnya gemetar, mulutnya terasa berat. Arif memegang bahu Raka kuat. "Jangan, sekarang ikut aku." Namun saat mereka hendak bergerak ke pintu keluar, monitor-monitor yang tadi mati menyala kembali meski kabel listrik sudah tercabut. Sebentar, hanya sekejap, tapi cukup lama untuk menampilkan satu gambar. Foto Arif tersenyum dengan mata yang terlalu gelap untuk milik manusia. Monitor itu padam lagi. Arif membekuk. Cahaya emergency di tangannya bergetar, cepat keluar. Sekarang, dan untuk pertama kalinya, Raka melihat ketakutan yang nyata di wajah seorang pemilik warnet yang dulu ia kira hanya aneh. Tapi malam itu Arif tidak hanya terlihat aneh, ia terlihat seperti seseorang yang sedang dikejar, dan sesuatu di dalam warnet itu sepertinya belum selesai dengan mereka. Hujan turun lebih deras malam itu. Jalanan di luar warnet hanya diterangi lampu-lampu jalan yang redup, memantulkan cahaya pucat di genangan air. Angin berembus kuat, membuat seng-seng di sebelah warnet bergetar, seperti ketukan jari dari sesuatu yang ingin masuk. Raka dan Arif berlari keluar warnet. Pintu langsung ditutup Arif dengan cepat, hampir seolah takut sesuatu akan menyusul. Ketika pintu tertutup rapat, keduanya soma-soma terdiam, mengatur napas. Di luar tidak ada yang aneh, tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada apapun yang mengejar. Tapi itu justru membuat Raka lebih takut. Jika sesuatu yang jelas-jelas tadi menggerakkan headphone dan menyalakan monitor sendiri tiba-tiba hilang, itu berarti ia juga bisa muncul kapanpun, Mas Arif. Raka menelan ludah. Suaranya pelan. "Tadi itu apa?" Arif tidak menjawab langsung. Ia menatap pintu warnet lama, seperti seseorang yang menimbang apakah harus membuka rahasia atau menyimpannya.
Akhirnya, ia berkata pelan, "Kita bicara di rumahku." "Bukan, di sini." Rumah Arif tidak jauh dari warnet. Sebuah rumah panggung sederhana khas Kalimantan, dengan dinding kayu berwarna coklat tua. Begitu masuk, Raka mencium aroma kayu yang baru diasapi, dan wangi minyak kayu putih. Tidak ada foto keluarga, tidak ada dekorasi, tidak ada tanda kehidupan selain Arif sendiri. Arif duduk di kursi rotan, menyalakan satu lampu saja. Di meja, tersusun rapi beberapa map berisi kertas-kertas lusuh. Raka duduk, memandang map-map itu. Ada simbol tulisan tangan aneh di beberapa map. Beberapa seperti kode komputer, tapi bentuknya tidak normal. Karakter-karakternya seperti huruf-huruf yang pernah ia lihat dalam cerita mitos kuno. Arif menghela napas panjang. "Kamu harus dengar cerita ini. Tapi setelah itu kamu harus mutusin, mau berhenti kerja atau tetap lanjut. Karena kalau kamu lanjut, kamu sudah bagian dari perjanjiannya." Raka tersentak. Maksud Mas, pesugihan. Arif menatap Raka dengan tatapan kosong yang lelah. "Pesugihan, tapi bukan seperti yang kamu dengar. Bukan pakai tumbal hewan, bukan ritual tengah malam di hutan. Ini pesugihan yang pakai teknologi." Raka langsung menegakkan punggungnya. Arif membuka salah satu map. Di dalamnya ada foto jadul server ruangannya, jauh sebelum warnet berdiri. Foto itu terlihat pudar, tapi tampak sebuah laptop tua dengan simbol aneh terukir di casingnya. Simbol itu mirip akar-akar yang saling melilit. "Dulu warnet ini bukan milikku," kata Arif. "Ada pemilik lama namanya Pak Harun. Dia bukan orang jahat, hanya orang yang ambisinya kelewat besar." Arif menunjuk foto itu. Dia bilang, dia menemukan kode dari seseorang yang tidak manusia. Kode itu bukan program, bukan bahasa pemrograman, bukan juga skrip. Itu bentuk komunikasi. Raka menelan ludah. "Dengan siapa?" Arif menatap Raka lama sebelum menjawab. "Dengan roh hutan, yang disebut orang sini sebagai penjaga arus." Terdengar suara petir menggelegar jauh di luar rumah. Raka merasa jantungnya turun ke perut. "Penjaga arus yang suka membajak listrik itu?" tanya Raka pelan. Arif mengangguk. Pak Harun menemukan cara agar roh itu menitipkan dirinya lewat jaringan listrik, fluid kabel, fluid server. Dan sebagai imbalan, dia memberikan kelancaran usaha. Warnet selalu penuh, tidak pernah rugi. Tapi imbalannya, Arif menutup map itu. Dia harus memberikan akses. Satu pintu terbuka. Satu identitas manusia yang bisa dipakai roh itu melihat dunia. Raka berbisik, nyaris tidak terdengar. Seperti wajah di monitor itu. Ya, Arif mengusap wajahnya sendiri dengan tangan gemetar. "Wajah yang kamu lihat tadi itu bukan sepenuhnya wajahku. Itu wajah yang dia pilih untuk dipinjam." Raka merinding begitu dalam hingga tubuhnya kaku. "Jadi Mas Arif sudah terikat dengan roh itu?" Arif terdiam lama. Kemudian, ia membuka map lain. Di dalamnya ada lembaran printout kode, tapi formatnya tidak dikenal. Raka huruf-hurufnya memanjang, seperti akar. Angka-angkanya tidak simetris, dan beberapa karakter seperti simbol yang tidak ada di keyboard manapun. "Kode ini," kata Arif, "adalah kode yang tidak boleh dijalankan. Kalau dijalankan, dia bisa keluar lebih jauh. Tidak cuma ke kabel, tidak cuma ke server, tapi ke manusia." Raka mundur sedikit. "Mas, selama saya kerja di situ, ada kemungkinan dia memperhatikan saya." Arif mengangguk pelan. "Dia memperhatikan semua orang yang pakai komputer di warnet itu. Tapi kamu berbeda." "Berbeda gimana?" "Dia memanggil nama kamu. Itu berarti dia memilih kamu." Raka merasa sesak napas. Seketika ruangan terasa sempit. Arif menutup semua map dengan gerakan cepat. "Rak, kamu harus berhenti sekarang juga. Berhenti kerja di sana. Jangan datang lagi ke warnet itu. Jangan dekat-dekat. Jangan pernah mendengar suara dari headphone kalau kamu sendirian." Raka hampir berdiri, tetapi Arif menahan tangannya. Dan satu lagi, Arif menatap mata Raka dengan ekspresi putus asa yang sangat manusiawi. Kalau komputer tiba-tiba
menampilkan wajahku lagi. Jangan percaya itu aku. Suasana hening sepenuhnya setelah itu. Bahkan suara hujan pun terdengar, seperti digantikan getaran halus di udara. Seolah seseorang atau sedang mendengarkan percakapan mereka. Lalu dari arah luar rumah panggung, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Arif menegang, matanya langsung memandang pintu. Raka berbisik. Mas, siapa? Arif menggeleng pelan. Wajahnya pucat. Tidak ada yang tahu alamat rumahku. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih teratur. Seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan jari. Atau kabel panjang. Tok, tok, tok. Arif berdiri. Tubuhnya kaku. Dia tidak pernah datang sejauh ini. Ketukan berubah menjadi ketukan kode. Pendek, panjang. Pendek, panjang. Raka merinding. Mas, kayak kode Morse. Arif menutup mulut Raka dengan cepat. Jangan ditafsirkan. Kalau kamu paham pesannya, kamu mengundangnya. Ketukan itu berhenti. Dan seisi rumah menjadi hening. Begitu heningnya. Sehingga Raka bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Sampai dari meja, salah satu map bergerak pelan. Kemudian terbuka. Lembaran print out yang berisi kode aneh itu mulai membentuk garis melengkung. Seperti akar pohon yang tumbuh di atas kertas menuju arah Raka. Akar-akar tipis yang muncul di atas lembaran kertas itu bergerak perlahan begitu pelan sampai sulit membedakan mana yang benar-benar bergerak dan mana yang hanya ilusi karena ketegangan. Namun setelah beberapa detik, Raka menyadari satu hal. Akar itu tumbuh ke arahnya. Raka spontan menarik napas tajam. Mas Arif, it's a what? Arif langsung berdiri, wajahnya mendadak panik. Ia menepis kertas itu dengan gerakan cepat, membuat lembaran-lembaran itu jatuh ke lantai. Namun akar tipis seperti garis tinta hitam itu tetap mengembang, merayap di permukaan lantai kayu. Raka mundur ke dinding, napasnya terengah. Apa dia bisa masuk rumah? Arif menutup map itu dengan kedua telapak tangannya, hampir seperti menekan makhluk hidup yang menggeliat di bawah kain. Seharusnya tidak. Selama tidak ada akses, tapi dia sudah menemukan celah. Celah apa? Arif menatap pintu rumah dengan wajah pucat. Ketukan tadi adalah sinyalnya. Dia menemukan kita. Dia menandai lokasi. Raka Terus kita harus gimana? Arif tidak menjawab. Ia hanya mengambil satu benda dari rak samping. Sebuah laptop tua. Warnanya coklat kehitaman, seperti pernah terbakar. Di bagian atas casing, simbol akar yang sama dengan yang ada di kertas tadi terukir jelas seolah benda itu bukan dibuat manusia. Raka merasa dadanya menebal. Mas, itu laptop yang Mas bilang? Arif mengangguk. Sumber dari semuanya. Ia menghela napas dalam. Laptop ini tidak boleh menyala. Kalau menyala, dia bisa membuka kanal langsung ke sini. Raka menelan ludah. Terus, kenapa masih simpan? Arif memejamkan mata sebentar. Karena kalau aku buang, dia akan mencari yang baru. Dan jika laptop ini hilang, dia bisa berpindah ke jaringan listrik manapun. Raka tidak tahu apa yang lebih menakutkan. Laptop itu ada, atau laptop itu hilang. Suara dari luar jendela hujan semakin deras. Papan-papan dinding bergetar, seperti ada seseorang meraba bagian luar rumah dengan telapak tangan raksasa. Lampu kecil tunggal di lenggit-lenggit berkedip-kedip, tak stabil. Rak, kata Arif pelan, kita harus keluar dari sini. Sekarang, belum sempat mereka bergerak. Suara gesekan keras terdengar dari jendela samping. Suara seperti kuku panjang menyeret kaca. Krie. Raka langsung pucat. Mas, itu apa? Arif memegang bahu Raka. Jangan lihat jendelanya. Tapi peringatan itu telat. Gerakan refleks membuat Raka menoleh sedikit. Dan dari sudut mata, ia melihat sesuatu. Bukan tangan, bukan kuku, tapi kabel listrik hitam, panjang, bergerak sendiri menggesek kaca dari luar. Kabel itu melilit jendela seperti akar pohon hidup yang mencoba mencari celah masuk. Raka menjerit pelan, menutup mulutnya. Mas, dia dari tiang listrik. Arif mengangguk, wajahnya tegang. Dia bisa mengalir lewat apapun yang punya arus.
termasuk tiang listrik dekat rumah. Kabel itu berhenti bergerak, hening, terlalu hening, hingga tok 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 ketukan itu kembali. Kali ini bukan di pintu, tapi di atap rumah kayu. Arif langsung menarik Raka ke bawah meja. Jangan bersuara. Ketukan berubah menjadi hentakan. Sesuatu berjalan di atas atap rumah panggung itu. Langkahnya berat, bukan langkah manusia. Seperti sesuatu yang punya banyak kaki atau banyak kabel. Rumah bergetar setiap kali makhluk itu berjalan di atasnya. Raka menutup mulut, menahan teriakan. Arif meraih laptop tua itu dan menarik Raka keluar dari bawah meja. Kita keluar lewat pintu belakang, bisiknya terburu-buru. Raka mengangguk. Tapi saat mereka bergerak ke pintu belakang, lampu rumah tiba-tiba menyala, terang-terang sekali. Padahal listrik sedang padam, seharusnya kabel di luar tadi sudah putus karena makhluk itu menggerogotinya. Raka menyadari sesuatu. Mas, itu bukan listrik PLN, ORF, dan wajahnya langsung berubah. Pucat pasi. Bukan karena lampu, bukan karena makhluk di atap, tapi karena sesuatu yang kini menyala di meja depan. Laptop tua itu, laptop terkutuk itu, layarnya menyala sendiri tanpa Arif sentuh, dan di layar itu muncul gambar goyang, berkabut, seperti kamera CCTV dari tempat jauh. Raka mendekat pelan meski seluruh tubuhnya gemetar. Gambarnya semakin jelas. Pohon-pohon besar, kebun piket, suara gemerisik daun, hutan, bukan hutan biasa, hutan Kalimantan bagian dalam tempat roh yang dikenal sebagai penjaga arus berasal. Lalu, dari balik kabut, muncul wajah Arif, tapi berbeda. Kulitnya pucat kehijauan, mulutnya terlalu lebar, dan matanya kosong, seperti dua lubang gelap, tanpa akhir. Wajah itu menatap langsung ke Raka lewat layar. Kemudian tersenyum pelan, senyum yang tidak dimiliki manusia. Dan dari speaker laptop yang rusak, suara itu terdengar. Suara rendah, berat, dan bergema, seperti berasal dari perut bumi. Kamu yang ku pilih. Lampu padam seketika, dan seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan. Rumah Arif tenggelam dalam gelap. Tidak ada suara selain hujan deras dan degup jantung Raka yang beradu dengan tubuhnya sendiri. Setelah laptop itu menampilkan wajah Arif dari dalam hutan, semua lampu mati, semua suara lenyap. Namun satu hal tetap muncul, desiran halus, seperti suara arus listrik yang merayap di udara. Raka menatap Arif dalam kegelapan. Mas, dia ada di sini. Arif tidak menjawab, ia hanya menggenggam lengan Raka dengan sangat kuat. Dengar aku, Rak? Suara Arif bergetar. Dia sudah membuka kanal, kita harus pergi dari sini. Jangan lihat ke arah laptop, apapun yang menyala. Jangan sentuh kabel. Jangan jawab suara yang memanggil namamu. Raka mengangguk cepat. Namun sebelum mereka sempat bergerak, laptop tua itu menyala lagi. Kali ini lebih terang. Cahayanya menembus kegelapan, dan ada suara pelan bergetar. Seperti listrik yang sedang bernafas. Raka spontan memalingkan wajah, menutup telinga dengan tangannya. Arif berbisik keras, jangan jawab. Tapi suara itu semakin dekat, lebih jelas, seolah bibir tak terlihat itu berada di samping wajahnya. Raka, lihat aku. Raka menggigit bibirnya sendiri, menahan keinginan untuk menoleh. Arif menarik Raka menuju pintu belakang. Sekarang kita lari. Mereka membuka kunci pintu kayu. Begitu pintu sedikit terbuka, angin dingin langsung menghantam wajah, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Namun sebelum mereka sempat keluar, cahaya dari laptop meledak seperti kilatan petir. Ketika Raka tanpa sengaja menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Wajah di balik layar di layar laptop itu, wajah Arif dari hutan kembali muncul. Tapi kali ini lebih dekat, sangat dekat. Seperti berada di balik kaca. Mata gelap itu menatap Raka tanpa berkedip. Mulutnya perlahan terbuka. Dari mulut itu muncul bayangan akar tipis yang merayap keluar dari layar, menjulur ke udara, menggapai-gapai seperti jari-jari yang mencari tubuh manusia. Ya Tuhan, Raka bergumam lirih. Akar itu mendesis kecil,
Seperti kabel listrik yang korslet, Arif menarik Raka lagi. Lari, mereka keluar dari rumah, berlari turun dari tangga kayu. Hujan menghantam tubuh mereka seperti jaram-jaram dingin. Dari atap rumah, suara berat terdengar. Lihat, kalian. Raka menengok sekilas cukup untuk melihat sesuatu merayap di atap rumah. Sesuatu yang bentuknya mirip manusia, tapi seluruh tubuhnya terdiri dari kabel dan akar menjalar. Makhluk itu meluncur turun seperti cairan hitam yang meluber dari talang. Raka menjerit dan langsung berlari sekuat tenaga. Arif membimbingnya menuju arah warnet. Ia satu-satunya tempat terang di sekitar Erinis. Tempat yang ingin mereka jauhi kini menjadi satu-satunya pilihan. Kenapa kita balik warnet? Teriak Raka. Karena di sana sumbernya, balas Arif. Kalau kita tidak putuskan hubungannya malam ini, dia akan mengikuti kita seumur hidup. Kembali ke Netcore 24 warnet. Netcore 24 berdiri sendirian di tepi jalan. Lampu depannya menyala redup, seperti bangunan yang sedang sakit. Saat Arif dan Raka tiba, pintu warnet tertutup, tapi lampu dalamnya berkedip-kedip. Tidak ada manusia, tidak ada suara. Namun, ketika mereka membuka pintu perlahan, seluruh komputer di dalam warnet hidup. Tanpa kabel, tanpa listrik masuk, hidup oleh sesuatu yang bukan manusia. Raka hampir pingsan melihat layar-layar. Itu menampilkan hal yang sama. Wajah Arif, senyum kosong. Mata menatap lurus ke arah mereka dari setiap monitor. Mas, itu wajah Mas. Suara Raka bergetar. Bukan aku, jawab Arif lirih. Dia, semua speaker komputer tiba-tiba menyala bersamaan. Dan suara itu datang. Aku butuh pintu. Raka mundur, tersandung kursi. Arif memegang bahunya. Rak, dengarkan aku. Kita harus masuk ke server room. Di sana inti koneksinya. Kalau kita putus dari dalam, dia akan hilang. Kalau gagal, Arif menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Maka dia dapat tubuh baru, tubuhku. Atau tubuhmu. Raka merinding sampai tidak bisa bernapas. Server room mereka masuk ke ruangan kecil di belakang warnet. Di sana terdapat sebuah server kotak tua, berdengung aneh meski tidak tersambung listrik. Simbol akar yang sama dengan di laptop terukir di pinggir server. Arif membuka tutup panel. Aku harus memotong kabel ini. Begitu aku potong, dia akan menyerang dengan cara apapun. Kamu harus kuat, jangan jawab suara apapun. Raka mengangguk cepat. Arif meraih tang pemotong. Ia memegang kabel tebal yang menghubungkan server ke jaringan. Siap? Tanya Arif. Raka mengangguk. Arif mulai memotong. Dan saat besi tang menyentuh kabel itu, semua komputer di warnet menyala lebih terang. Dan semua monitor menampilkan wajah yang sama. Wajah Arif dengan senyum terlalu lebar. Lalu, wajah itu berubah. Senyumnya melebar, dan mata hitam itu berair, seperti ada cairan hitam menetes. Dan serentak, Raka, wajah-wajah itu berteriak memanggil nama Raka dari 20 komputer sekaligus. Suara itu memecah telinga. Raka menutup telinga. Arif memotong semakin kuat. Aku hampir. Tangan Arif terpental. Akar hitam melilit lengannya keluar dari panel server. Raka menjerit, Mas Arif. Arif berteriak kesakitan. Abaikan aku. Potong kabel itu. Sekra. Mas, aku gak bisa. Raka potong sekarang, atau dia ambil aku? Raka menggenggam tangannya gemetar. Akar hitam mulai merayap ke tubuh Arif, menutupi wajahnya. Raka! Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Raka memotong kabel tebal itu. CR, server meledak kecil. Cahaya hitam, seperti asap keluar dari dalamnya, melengking seperti suara makhluk yang kesakitan. Semua komputer di warnet mati serempak dengan bunyi DUMP yang memekakan telinga. Akar hitam di tubuh Arif jatuh ke lantai dan memudar, menghilang seperti debu terbakar. Hening. Semua mati. Semua normal. Semua selesai. Wajah terakhir Arif terkapar di lantai, terengah. Tapi ayah hitam. Raka Mas, udah selesai kan? Kita berhasil kan? Arif terdiam lama. Kemudian ia tersenyum. Samar. Terlalu samar. Terlalu mirip dengan senyum di monitor tadi. Suaranya
pelan. Kenapa kamu jawab panggilannya tadi? Raka langsung membeku. Apa? Aku nggak jawab, Arif bangkit pelan. Wajahnya pucat, matanya gelap, sedikit lebih gelap dari sebelumnya. Tidak perlu suara untuk menjawab. Arif mendekat selangkah. Menoleh pun sudah cukup. Raka mundur, tubuhnya gemetar. Mas Arifa tahu sesuatu yang menyerupai Arif mengangguk perlahan. Terima kasih, sudah membuka pintu. Di luar, warnet, semua lampu jalan padam. Dan, satu persatu, komputer di warnet menyala kembali tanpa disentuh siapapun. Di semua monitor itu, muncullah wajah yang sama. Wajah Arif. Tapi kini, itu bukan Arif. Senyumnya melebar, dan ratusan suara dari speaker berbicara serempak. Pilihanku, sekarang, milikku. Layar-layar itu menampilkan wajah Raka di sudut bawah, seolah sistem baru saja mendaftarkan pengguna baru. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan arus, mulai bergetar, menandakan satu hal. Pesugihan berbasis teknologi itu tidak berhenti di pemilik warnet. Ia baru saja menemukan host baru.